Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan pada seorang pembuat karya atas karya-karyanya. Hak cipta adalah merupakan kekayaan intelektual dalam berbagai bidang. Fungsi hak cipta. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan hak cipta dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi bagi pencipta karya. Hak eksklusif adalah hak membuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Eksklusif berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama membuat karya. Hak moral membuat karya akan selalu dekat dengan siapa pembuatnya. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Pendaftaran hak cipta. Dilansir dari Portal Informasi Indonesia, pendaftaran hak cipta secara online dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada alamat email hak cipta. Melakukan registrasi. Login menggunakan username yang didapat setelah registrasi mengunggah dokumen persyaratan. Melakukan pembayaran, pendaftaran hak cipta, menunggu pengecekan hak cipta mendapatkan sertifikat hak cipta. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya, penggunaan dan pengandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan harus didapatkan izin pencipta terlebih dahulu. Saya Brigita Kusuma dari kelompok 3 Hukum Bisnis akan menjelaskan materi terakhir dalam hak kekayaan intelektual mengenai rahasia dagang atau trade secret. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat, baik masyarakat umum, termasuk resep makanan atau minuman, formula, proses produksi, daftar klien, atau rencana pemasaran. Perlindungan rahasia dagang. Walaupun tidak mensyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI sebagaimana patennya, namun tidak berarti dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik dagang perlu memahami Undang-Undang Rahasia Dagang untuk mengenali hal-hal yang harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhindar dari kehilangan perlindungan tersebut. Rahasia dagang versus hak paten. Perlindungan melalui rahasia dagang seringkali menjadi alternatif ketika sebuah penemuan tidak dapat diberi paten karena tidak memenuhi syarat. Namun, mekanisme perlindungan rahasia dagang banyak juga dipilih untuk penemuan yang sesungguhnya yang dapat diberikan paten dengan alasan sebagai berikut.
Yang pertama adalah perlindungan rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan sebagaimana paten. Jangka waktu perlindungan paten dibatasi, hanya diberikan selama 20 tahun dan setelah masa perlindungan lewat, penemuan menjadi milik umum atau public domain. Sebaliknya, sebuah rahasia dagang tidak ada batas waktu perlindungan selama pemiliknya menjaga rahasia dagangnya dari akses publik. Selama itu pula rahasia dagangnya terlindungi. Rahasia dagang tidak mensyaratkan pendaftaran di institusi pemerintahan tertentu sebagaimana paten, sehingga perlindungan hukum dapat diperoleh segera. Yang terakhir adalah berbeda dengan rahasia dagang, pemohon paten diwajibkan untuk mengungkapkan penemuannya secara detail kepada publik dalam pemohonan patennya. Untuk memperoleh perlindungan sebagai rahasia dagang, beberapa standar atau persyaratan umum yang harus dipenuhi diantaranya adalah: yang pertama, informasi tersebut harus merupakan informasi yang dirahasiakan, tidak dapat diakses oleh pihak lain selain pemiliknya atau pihak tertentu yang diberi izin oleh pemilik. Yang kedua adalah informasi rahasia tersebut memiliki nilai komersial. Ada upaya-upaya dari pemilik untuk menjaga kerahasiaan, misalnya dengan membuat perjanjian kerahasiaan atau confidentiality agreement dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada informasi rahasia tersebut. Dalam hukum internasional, rahasia dagang berdasarkan pasal 39, perjanjian tentang aspek terkait perdagangan, hak kekayaan intelektual biasanya disebut perjanjian TRIPS. Demikian pula dalam Undang-Undang Spionase Ekonomi Amerika Serikat tahun 1996, rahasia dagang sebagaimana didefinisikan di bawah 18 USC 1839 ayat 3 A B tahun 1996 memiliki 3 bagian. Yang pertama informasi, yang kedua langkah yang wajar diambil untuk melindungi informasi, dan yang terakhir adalah memperoleh nilai ekonomi independen dari tidak diketahui publik. Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas. Rahasia dagang adalah komponen terpenting, tetapi tidak terlihat dari kekayaan intelektual perusahaan atau IP. Kontribusi merupakan terhadap nilai perusahaan, diukur sebagai kapitalisasi pasarnya, bisa menjadi besar. Karena tidak terlihat, kontribusi itu sulit diukur. Paten adalah kontribusi nyata, tetapi tertunda dan tidak cocok untuk inovasi internal. Perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang seperti formula rahasia seringkali dengan membatasi informasi kunci ke beberapa individu yang terpercaya. Contoh produk terkenal yang dilindungi oleh rahasia dagang adalah minuman keras Carter's dan Coca-Cola. Karena perlindungan rahasia dagang rapat, pada prinsipnya meluas tanpa batas waktu. Oleh karena itu, dapat memberikan keuntungan atas perlindungan, paten, dan hak kekayaan intelektual terdaftar lainnya yang hanya berlangsung selama jangka waktu tertentu. Perusahaan Coca-Cola misalnya tidak memiliki paten untuk formula Coca-Cola dan telah efektif dalam melindunginya selama bertahun-tahun, lebih dari perlindungan 20 tahun yang diberikan paten. Bahkan Coca-Cola menolak untuk mengungkapkan rahasia dagangnya di bawah perintah setidaknya 2 hakim. Penyalahgunaan rahasia dagang. Perusahaan sering mencoba menemukan rahasia dagang satu sama lain melalui rekayasa balik yang dibenarkan atau perburuan karyawan di satu sisi, dan metode yang berpotensi melanggar hukum termasuk spionase industri di sisi lain. Tindakan spionase industri pada umumnya ilegal dalam hak mereka sendiri berdasarkan undang-undang yang relevan dan hukumnya bisa berat. Pentingnya ilegalitas itu untuk berdagang hukum rahasia adalah jika rahasia dagang diperoleh dengan cara yang tidak patut atau konsep yang agak lebih luas dari cara ilegal, tetapi termasuk cara-cara itu, maka rahasia itu umumnya dianggap telah disalahgunakan.
rahasia dagang di beberapa negara. Di Hong Kong, tidak mengikuti pendekatan persemakmuran tradisional. Di Uni Eropa, mengadopsi sebuah direktif on the protection of trade secret pada tanggal 27 Mei 2016. Di Amerika Serikat, rahasia dagang umumnya mencakup informasi hak milik perusahaan yang tidak diketahui oleh para pesaingnya. Di Indonesia sendiri, diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pada awalnya, perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktik persaingan yang tidak sehat yang telah diatur oleh rambu-rambu dan norma pada Pasal 1365 KUHP Perdata dan Pasal 382 bis KUHP. Di Inggris dan Wales, Pengadilan Banding Inggris dan Wales dalam kasus Saltman Engineering menyatakan bahwa tindakan pelanggaran kepercayaan pada prinsip menjaga etikat baik. Pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab 7 Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan, pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan, maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban prestasi atas perikatan yang telah dibuatnya, baik tersurat maupun tersirat, untuk menjaga rahasia dagang yang dimaksud. Sekian materi kami mengenai hak intelektual kekayaan, rahasia dagang atau trade secret. Kami ucapkan terima kasih.